Assalamualaikum Gus Yahya, saya Iqbal dari Harian Kompas. Sedikit konfirmasi aja Gus Yahya soal surat tabayun dari Rois Am yang beredar. Saya bacakan yang di poin E soal tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Yang pertama hari Kamis tanggal 13 pukul 3 sampai 5 bertempat di Surabaya. Yang kedua hari Senin tanggal 17 pukul 1 sampai pukul 2 di ruang Rois Am di sini, dan disebutkan bahwa Gus Yahya undur diri dari waktu yang disediakan. Nah, pertanyaan saya Gus, ini apakah benar soal tabayun yang disebutkan oleh Rois Am? Dan yang kedua, apa hasil dari tabayun itu Gus? Terima kasih. Lepas dari tidak akuratnya informasi yang disampaikan itu, ya saya bisa katakan memang ada pertemuan itu, walaupun informasi yang disampaikan tidak akurat, ya. Yang dikatakan 2 jam sebetulnya hanya setengah jam, ya. Yang dikatakan 1 jam sebetulnya hampir 2 jam. Dan di dalam pertemuan kedua di sini saya bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga menyerahkan dokumen tertulis sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang juga disampaikan kepada saya secara tertulis pada kesempatan pertemuan pertama. Nah, persoalannya kemudian jawaban yang saya sampaikan, walaupun semua pertanyaan saya jawab sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan, kemudian disusul isu yang lain, dilanjutkan isu yang lain, saya jawab juga sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan dan seterusnya. Tapi di dalam pertemuan yang disebut rapat harian Surya itu, jawaban-jawaban saya sama sekali tidak disampaikan. Sama sekali tidak disampaikan, sehingga sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan. Kembali kepada tuduhan-tuduhan, bahkan ditambah dengan tuduhan-tuduhan baru yang saya tidak tidak bisa melacak lagi bagaimana rangkaiannya itu, ya. Nah, di samping itu saya diminta datang 4 mata dan tidak boleh membawa saksi apapun, sehingga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan, apa yang beliau katakan, dan seterusnya. Tidak ada, karena saya tidak boleh. Saya meminta dalam pertemuan pertama ditegaskan tidak boleh mengajak siapapun, harus 4 mata. Dan kemudian ketika ada saya memohon pertemuan lanjutan, dan saya memohon untuk bisa mengajak bendahara yang memegang pembukuan supaya bisa memberi penjelasan yang lebih teliti, juga tidak diterima, tetap 4 mata. Dan kalau dikatakan bahwa saya undur diri, itu pertemuan terjadi, saya dipanggil jam 12 siang melalui staf Surya. Jam 12 siang saya harus menghadap. Saya menghadap jam 12 siang dan belum sempat sholat zuhur. Saya sudah masuk ke ruang Rois Am dan saya menunggu beliau sendiri sedang sholat dan seterusnya lebih dari setengah jam, dan kemudian sampai dengan jam 2 lebih saya belum sholat zuhur. Jadi saya bagaimana, saya terpaksa, dan saya sudah serahkan dokumen tertulis sebagai jawaban tentu, dan belum sempat membaca di situ gitu. Saya pikir kan kemudian belum tentu butuh waktu untuk membaca dan mempelajari jawaban saya. Maka saya sampaikan, sementara saya mohon diri dulu, ya nanti kita bisa lanjutkan karena saya belum sholat zuhur, dan beliau mestinya perlu kesempatan untuk membaca dokumen-dokumen tertulis yang saya sampaikan, karena ya dokumen itu cukup banyak juga karena saya harus teliti. Dalam pertemuan pertama itu kenapa tidak tuntas? Karena saya dipanggil tanpa diberitahu keperluan pertemuannya. Saya hanya diminta datang sendirian dan tidak diberitahu untuk apa. Dan tiba-tiba dalam pertemuan pertama itu saya disodori dokumen-dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan itu. Maka saya tentu saja pertama
saya tidak mungkin memberikan jawaban hanya dengan lidah saya saja. Saya harus membawa data-data, laporan-laporan dokumen yang jelas supaya masalahnya tuntas. Dan saya datang tidak membawa apa-apa karena tidak diberitahu keperluan pertemuannya. Maka saya hanya bisa menjelaskan secara umum. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada peristiwa-peristiwa, tapi setiap peristiwa punya konteks. Konteks ini yang harus diperhatikan. Dan saya bisa menjelaskan konteksnya satu persatu, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Tapi waktu itu saya belum bawa. Nah, inilah kemudian saya minta pertemuan berikutnya dengan jawaban tertulis itu. Sebetulnya seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, apapun juga, kalau di dalam rapat dengan anggota-anggota Surya yang hadir, saya tidak diizinkan untuk memberikan jawaban dengan alasan karena sudah bertemu dengan Rois Am. Apa gunanya rapat? Kenapa Rois Am tidak langsung membuat keputusan sendiri saja tanpa melalui rapat? Karena kalau rapat, saya harus bertemu dengan rapat. Saya harus menjawab di depan rapat. Dan itu tidak terjadi. Saya tetap tidak diizinkan memberikan jawaban. Tapi ala kulli hal sudahlah. Kita memang kadang-kadang terdorong karena ya pikiran-pikiran kita masing-masing melakukan tindakan-tindakan ya, yang tadinya kita mungkin mengira itu sudah benar tapi ternyata tidak, misalnya itu biasa. Yang penting sekarang mari kita kembali kepada tatanan yang seharusnya. Kesalahan-kesalahan apapun mari kita perlakukan sesuai dengan tatanan yang ada. Jangan sampai kita membuat keputusan tindakan di luar tatanan. Tindakan keputusan yang inkonstitusional itu jangan sampai. Mari kita kembali kepada tatanan. Nah, hal-hal yang merupakan kesalahan-kesalahan pribadi mari saling memaafkan. Saya sendiri secara pribadi sama sekali tidak punya katakanlah hambatan psikologis apapun ya, terkait dengan ini. Yang penting sekarang mari kembali bersama-sama. Sudah mari kita rencanakan muktamar. Itu saja. Ya, sambil jalan kita berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau ada sisa masalah kita selesaikan di muktamar sudah. Biarkan nanti PCNU, PWNU, PJNU yang memiliki kedaulatan, biar mereka memberikan pengadilan ya, terhadap masalah apapun yang terjadi selama ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih.